Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan bahasan mengenai surga. Kali ini kita akan bahas orang yang pertama kali dan yang terakhir masuk surga. Menurut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali akan mengetuk pintu surga itu. Ana awwalul may yafrahu babul jannah. Ati babal jannati yaumal qiyamah. Fastaftahu fayaqul al-khazin man anta fa'aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta untuk dibuka, dan penjaganya lalu bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, kata Nabi Muhammad. Lalu berkata penjaga itu, kepadamulah aku diperintahkan agar tidak membukakan untuk siapapun sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan manusia umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali akan masuk surga berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Atani Jibril fa'akhada biyadi fa'arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, uridtu anni kuntu ma'aka hatta andura ilaih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaka ya Abu Bakar awwalu may yadkhulul jannah min ummati. Jibril menghampiriku lalu meraih tanganku. Dia memperlihatkan pintu surga tempat umatku masuk. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu hingga melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, engkau wahai Abu Bakar orang yang pertama kali akan masuk surga dari umatku. Jadi nanti kita akan belajar di antara sifat-sifat apa yang dilakukan Abu Bakar sampai kemudian menjadi orang yang pertama kali masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan lanjutkan dulu. Dan kita umatnya Nabi Muhammad itulah yang kemudian akan pertama kali masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi pertama pada hari kiamat yang akan masuk surga. Meski mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Rawahul Bukhari. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad
karena nanti umat yang pertama kali akan masuk surga, walaupun kita berada di urutan terakhir sebagai umat manusia, adalah yang akan masuk pertama kali ke surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ingin sedikit belajar dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang bernama aslinya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Tidak ada nama Abu Bakar kecuali diiringi dengan As-Siddiq. Jadi gelar As-Siddiq itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat itu disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman, lalu gunung itu sempat bergetar. Ketika gunung itu bergetar, ketika di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman. Ketika gunung itu bergetar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskun Uhud, falaisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidain." Tenanglah wahai Uhud, diam Uhud, tidakkah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Jadi gelar itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika gunung Uhud itu bergetar, lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tenang. Di atasmu ada nabi, ada siddiq, yang itu diberikan gelar itu kepada Abu Bakar, lalu kemudian 2 orang syahid. 2 orang syahid itu adalah Umar dan Utsman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka memberikan gelar-gelar yang baik kepada para sahabatnya. Ini juga kita belajar dari akhlak Nabi. Kalau kita berteman, bersahabat, berikan gelar-gelar yang baik. Jangan diberi gelar-gelar yang tidak baik gitu. Jadi sebagai sahabat, sebagai teman, Nabi suka memuji, memberikan gelar yang baik. Gelar ini, ya, As-Siddiq ini memang tidak lepas dari statusnya dari orang pertama yang memeluk agama Islam dari kalangan orang dewasa itu adalah Abu Bakar, dan juga terkenal masyhur karena keimanan, kepercayaan Abu Bakar terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gelar yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Sukalah kita memberi gelar-gelar yang baik kepada teman dan sahabat kita. Nah, Syekh Muhammad Mustafa Murad itu dalam As-Salasun Al-Mubashshiruna bil Jannah itu saat menceritakan Abu Bakar, jadi ada tulisannya Syekh Mustafa Murad itu menulis 30 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Artinya 30 sahabat yang sudah diberitahu kabarnya bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk surga. Saat menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, menjelaskan julukan-julukan kepada Abu Bakar selain As-Siddiq itu, beliau sebutkan gelar kepada Abu Bakar itu juga Ar-Rafiq. Kenapa diberi gelar Ar-Rafiq selain As-Siddiq Abu Bakar? Karena
Dialah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Jadi kemana-mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditemani Abu Bakar. Waktu hijrah ditemani Abu Bakar. Waktu perjalanan dikejar-kejar musuh itu ditemani oleh Abu Bakar. Jadi karena Abu Bakar itu selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutlah gelar selain As-Siddiq itu kepada Abu Bakar adalah Ar-Rafiq, kata beliau dalam kitab As-Salasun Al-Mubasysyirin bil Jannah itu, Syekh Mustafa Murad. Juga diberi gelar Ar-Raqiq. Kenapa? Karena Abu Bakar itu lembut hatinya. Dia mudah sekali menangis, dia lembut hatinya, mudah dan banyak kemudian mengeluarkan air mata. Maka disebutlah Abu Bakar juga dengan gelar Ar-Raqiq. Ada juga gelar yang diberikan kepada Abu Bakar adalah Ar-Rahiq, karena apabila ada di satu tempat atau di satu kaum dalam waktu yang cukup lama, maka Abu Bakar ini selalu mengajak untuk masuk Islam. Jadi saat pertama kali Islam, dia mengajak kemudian keluarganya dan kelompoknya untuk memeluk Islam. Jadi apabila ada di satu tempat yang itu kemudian waktunya cukup lama, maka selalu dia mengajak untuk masuk Islam. Jadi diberilah gelar Ar-Rahiq. Dan ada juga gelar yang diberikan kepada Abu Bakar adalah As-Sibaq. As-Sibaq. Kenapa? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang paling cepat dalam melaksanakan kebaikan. Jadi sahabat Nabi yang selalu lebih awal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita kenal bagaimana kemudian ketika dialog antara Abu Bakar dan Umar yang berlomba untuk memberikan sedekah itu, Umar sudah merasa banyak karena separuh dari hartanya diberikan, tetapi ternyata justru Abu Bakar seluruh hartanya pada waktu itu diberikan. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana luas pintu surga itu? Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas samai wal ardi. Allah. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah urahu fawqahu arasur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Sungguh di surga itu terdapat 100 tingkat yang telah disediakan Allah untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua tingkat itu sejauh antara langit dan bumi. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya terdapat aras Rahman, dari sanalah sungai-sungai surga memancar. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalimat mi'atu darajah itu 100 tingkat itu. Jadi rangkaian kalimat ini tidak secara jelas menyebutkan jumlah seluruh tingkatan surga sebanyak 100, kata beliau. Bisa saja lebih, kata beliau. Ini dikuatkan dengan hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattili kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhirati ayati taqra'uha. Dikatakan kepada pemilik hafalan Al-Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan pelan seperti yang dulu kamu baca di dunia, karena tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kamu
baca. Jadi jumlah ayat Al-Quran itu lebih dari 6.000 ayat, sehingga dikatakan kepada pemilik hafalan Al-Quran itu untuk baca, naik terus, baca pelan, dan tempatmu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Tingkatan surga tertinggi, tingkat surga tertinggi adalah wasilah, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra, summa salu lillahi al-wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilah halat lahus safa'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang dia ucapkan, kemudian berdoalah salawat untukku, karena barang siapa yang berdoa salawat 1 kali untukku, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untukku, dia adalah sebuah tempat di surga yang tidak lain selain untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap semoga akulah orangnya, karena barang siapa yang memohonkan wasilah untukku, syafaat halal baginya. Dan ini yang kemudian pernah saya sampaikan, bahwa salah satu amalan yang kita lakukan adalah ketika muadzin itu mengumandangkan adzan, maka kita disunnahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya as-shalah hayya al-falah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita mengucapkan itu, maka aku halalkan syafaat baginya. Jadi ini menjadi pelajaran penting. Orang yang kemudian selalu ingin mendapatkan syafaat, selalu kemudian didengar dapat syafaat Nabi, maka orang itu adalah orang yang ketika adzan dikumandangkan dia ucapkan itu, dan dia kemudian setelah itu berdoa dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'su maqama mahmuda alladzi wa'atta, illa halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang berdoa setelah mendengar adzan dengan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, yang artinya ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah dan fadilah, tempatkan dia di tempat terpuji yang kau janjikan. Maka orang yang kemudian berdoa seperti ini, dia layak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi sudah bisa diberikan gambaran, bayangan bahwa orang yang kemudian ingin sekali syafaat Nabi adalah ketika adzan dikumandangkan dia selalu mengucapkan seperti muadzin, lalu kemudian dia berdoa dengan doa yang tadi. Maka mungkin akan sangat kontras kalau ada orang yang ingin dapat syafaat Nabi, tapi ketika adzan dikumandangkan, bahkan selesai adzan dikumandangkan, bahkan tidak merasa oh sudah selesai adzan, sudah selesai, padahal dia menginginkan syafaat Nabi. Maka orang yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan layak dan pantas mendapatkan syafaatku adalah manakala kemudian dia adzan, dia mendengarkan dan dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu kemudian berdoa dengan doa tadi. Nah, tingkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut wasilah itu karena itu adalah merupakan tingkatan yang paling dekat dengan arsy. Jadi tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan wasilah tadi.
tingkatannya adalah yang paling dekat dengan aras. Ibnu Qayyim menjelaskan kata wasilah itu berakar dari kata kurba, kurbu. Jadi dekat. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling agung ubudiyahnya kepada Allah, paling tahu Allah, paling takut kepada Allah, paling besar cintanya kepada Allah, maka lalu kedudukannya paling dekat dengan Allah. Inilah tingkat surga yang paling tinggi, al-wasilah itu. Nah, ketika ditanya siapa yang menjadi penghuni surga yang paling tinggi ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, siapa penghuni tertinggi di surga itu? Yang pertama adalah syuhada, pejuang yang berada di baris terdepan ketika dia berjihad. Afdalus syuhada alladzina yuqatiluna fis saffil awwal fala yalfituna wujuhahum hatta yuttaluhu ulaika yatalabbatuna fil ghuraf al-ula minal jannah yadhaku ilaihim rabbuka fa idza dahika rabbuka ila abdin fi mautin fala hisaba alaihi. Syuhada terbaik adalah mereka yang berjuang di barisan pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengalihkan wajah hingga terbunuh. Mereka itulah orang-orang yang berguling-guling di kamar-kamar yang tinggi di surga. Rabbmu menertawakan mereka. Jika Rabbmu menertawakan seorang hamba di satu tempat, maka dia tidak akan dihisab. Jadi yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi itu adalah para pejuang syuhada yang gagah berani berada di barisan depan dan tidak pernah gentar untuk melawan musuh-musuh Islam. Itulah orang yang nanti akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Yang kedua adalah orang yang menanggung anak-anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa asyara bis saba wal wusta wa kharaja bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, kata Nabi, sambil beliau berisyarat antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi aku dengan orang yang suka mengurus anak-anak yatim seperti ini. Jadi yang kedudukannya nanti bersama Nabi di surga yang paling tinggi selain para syuhada itu adalah orang-orang yang nanggung dan mengurus anak-anak yatim. Berbahagialah orang-orang yang dengan ikhlas dan tulus mengurus anak-anak yatim ini. Tapi jangan menjadi justru mengambil hartanya anak yatim, menjadi pamannya, tapi ternyata dialah yang mengambil harta dari keponakannya, menjadi bibinya, tapi dialah yang mengambil harta ponakannya. Padahal itu adalah dosa besar. Di antaranya adalah sedikit pun dia mengambil harta dari anak yatim. Kalau dia menjadi bibi atau paman atau menjadi penanggung dari ponakannya atau siapapun yang kemudian dia menjadi anak yatim. Tetapi kalau dia mengurus dengan ikhlas, tulus, dan tidak mengambil sedikit pun harta dari anak yatim itu, maka dia kedudukannya bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang-orang yang membantu janda-janda dan orang-orang miskin. As-sa'i 'alal armalat wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibu qala yasukku al-qa'an nabi kal qa'im la yafturu wa qas-sa'imi la yuftiru. Orang yang membantu janda-janda dan orang-orang miskin itu laksana mujahid di jalan Allah. Aku, katanya perawi ini, ya, perawi hadis ini, beliau bersabda, aku mendengar beliau bersabda, dan laksana orang yang salat malam
tanpa letih, tanpa capek, laksana orang puasa yang tidak berbuka. Jadi gambaran ini luar biasa bagi orang-orang yang memang dengan tulus dan ikhlas membantu mengurus janda-janda yang memang butuh untuk dibantu dan orang-orang miskin. Dia tulus kemudian melakukan itu, maka lalu dia akan mendapati dirinya seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tidak harus ditafsiri yang lain-lain, Bapak. Jadi murni kemudian membantu janda yang memang butuh untuk diberikan penghidupan dan kehidupan. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang menanggung 2 orang anak perempuan hingga balik. Ini kesempatan menjadi orang tua yang baik itu, sampai menanggung anaknya, mendidik anaknya. 2 orang perempuan, 3 orang perempuan, dia tulus, dia ikhlas merawat, mendidik sampai membesarkan, menikahkan putri-putrinya itu. Man ala jaritaini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa damma asabiah. Siapa yang kemudian menanggung 2 anak perempuan hingga balik, dia bersamaku datang pada hari kiamat seperti ini, kata beliau, sama seperti tadi. Jadi kita ini punya kesempatan kalau punya putri anak perempuan, lalu kita tanggung dengan tulus, kita rawat, kita jaga sampai kemudian dia balik, sampai kemudian kita nikahkan dengan tulus, ikhlas, menyayangi dengan benar dan memberikan keteladanan yang benar kepada anak-anak ini, kita tanggung semuanya, maka pada hari kiamat dia akan datang kepadaku seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah orang yang akhlaknya bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana sarikha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pagar surga bagi orang-orang yang tidak mau berdebat meski benar. Aku adalah pemimpin di semua rumah di tengah surga bagi yang tidak suka berdusta meskipun dia bercanda, dan aku adalah pemimpin di sebuah rumah di atas surga bagi yang baik akhlaknya atau budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga model orang yang kemudian nanti bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Disebutkan di sini adalah orang yang kemudian tidak suka berdebat meskipun benar. Jadi kalau kira-kira mau berdebat tidak ada gunanya juga. Ala ben orang saya pakun ngotot gitu kan. Ya sudahlah, tidak usah berdebat. Enggak penting juga itu. Dia meninggalkan pertengkaran, perdebatan yang tidak ada gunanya itu. Debat kusirna. Toh ilmunya juga tidak sampai. Ya sudah, tidak usah berdebat dengan orang itu. Orang yang tidak suka berdebat meskipun dia benar, itu dia dapat jaminan seperti itu. Lalu kemudian orang enggak suka bohong walaupun cuma bercanda. Jadi bohong meskipun dia bercanda. Dan lalu kemudian disebutkan di sini juga orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Itulah orang-orang yang nanti akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas kali ini, kalau tadi siapa orang yang pertama masuk surga, terakhir ini kita akan bahas siapa yang terakhir masuk surga, sekaligus penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhiru ahlil nar khurujan minha wa akhiru ahlil jannah dukhula. Rajulun yakhruju minan nari habwa
fayaqulullah idhab wadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Sungguh aku tahu penghuni neraka terakhir yang keluar dari sana, dan itu adalah merupakan penghuni surga terakhir yang masuk ke sana. Seorang keluar dari neraka dengan merangkak, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah kamu lalu masuklah ke surga. Dia menghampiri, kemudian terlihat olehnya seolah-olah surga itu sudah full, surga itu sudah penuh. Lalu orang itu kembali dan mengadu kepada Allah, ya Rabb, aku lihat surga sudah full, surga sudah terisi semuanya. Allah berfirman kepadanya, pergilah lalu masuklah ke surga. 3 kali begitu Allah menyatakan. Lalu Allah berfirman lagi, idhab fadkhulil jannah fa innalaka mislad dunya wa asyara amsalihha au innalaka misla asrati amsalid dunya. Pergilah lalu masuklah ke surga, kamu akan mendapatkan seperti dunia dan 10 kali sepertinya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat seperti paling bagusnya dunia. Orang ini lalu berkata, apa engkau menghinaku ya Allah? Apa engkau menertawakanku padahal engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud lalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga gigi geraham beliau terlihat. Jadi Nabi kemudian bersabda, daka adna ahlil jannah manzilatan. Inilah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Penghuni surga terakhir dan paling rendah itu adalah 10 kali lipat paling indahnya dan bagusnya dunia. Sedangkan penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya itu berdasarkan riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbi fa'la manzilah qala ulaika alladziina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa atamtu 'alaiha falam tara 'ainun falam tasma'u udhunun walam yahturu 'ala qalbin basar. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Musa bertanya, ya Rabb, lalu siapa yang paling tinggi kedudukannya? Allah Ta'ala menjawab, mereka itulah orang-orang yang aku maksud. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku tutup atasnya sehingga tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Bukti kebenaran itu adalah dalam kitab fala ta'lam nafsun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Itulah surga yang paling tinggi kedudukannya. Jadi menurut dua hadis ini, bahwa orang yang terakhir nanti akan masuk surga itu adalah orang yang dikeluarkan terakhir dari neraka. Ini orang yang punya iman, iman yang paling rendah sekali, paling tipis, dan itu terakhir masuk surga. Ketika kemudian diperintahkan untuk masuk surga, orang ini terus berbolak-balik mengatakan kepada Allah, surga sudah penuh Tuhan, surga sudah penuh, apakah engkau mengejekku gitu. Sampai kemudian Allah pun tersenyum, dan Nabi ketika menyampaikan hadis ini pun tersenyum dengan model orang ini. Lalu Nabi SAW menyatakan, inilah surga yang paling rendah itu. Surga paling rendah itu di gambaran hadis ini nanti adalah 10 kali lipat indahnya dari dunia yang paling indah dan paling bagus nanti akhirnya. Dan surga yang paling tinggi itu adalah tidak bisa pernah kemudian dilihat, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terlintas dalam bayangan kita. Berbicara tentang surga dan berharap dapat surga bukan hal yang salah, ya. Bukan hal yang salah untuk diharapkan, apalagi kemudian dipertentangkan dengan keikhlasan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah. Karena Al-Quran sendiri
dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendorong kepada itu. Jadi sudah ada proporsi masing-masing. Tidak perlu kemudian dibenturkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu dalam Quran surat Ali Imran 133. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi berbicara tentang surga dan berharap untuk mendapatkan surga itu bukan hal yang salah untuk diharapkan, apalagi kemudian dipertentangkan dengan masalah keikhlasan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri dan ucapan dari baginda Nabi SAW juga mendorong kepada hal itu. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan itu, bahkan Nabi SAW pun mendidik kita, mengajarkan kepada para sahabat tentang surga itu. Digambarkan surga ini begini, begini, dan itu sudah memberikan sebuah motivasi. Saat beliau melewati keluarga Yasir yang menerima siksaan saat masuk Islam, keluarga Yasir ini, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, sabran, sabran, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, 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 wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji balasan untuk kalian adalah surga. Itu Nabi sendiri yang menyatakan. Saat keluarga Yasir disiksa begitu, ketika masuk Islam disiksa, mereka dalam penderitaan yang luar biasa, Nabi menyatakan sabar, 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 tempat kembalimu adalah surga. Itu Nabi sendiri. Pada perang Badar pun Nabi SAW juga kepada sahabatnya juga begitu, kumu ila jannatin arduas samawati wal ard, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, dagangan Allah itu adalah surga. Dan di antara doa-doa Nabi SAW juga meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin au amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga serta apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Anas bin Hadar radhiyallahu an pada hari Uhud juga mengatakan, ya Sa'ad ibnu Mu'ad al-jannah wa rabbin nas inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, aku menginginkan surga demi Rabb, sesungguhnya aku menemukan wangi surga dari bawah Uhud ini. Sahabat banyak yang begitu juga dengan kalimat surga, surga, al-jannah, al-jannah. Anas bin Jamur radhiyallahu an, Amr bin Jamur radhiyallahu an, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kondisi pincang parah dia pada waktu perang Uhud. Dia berkata di Uhud, ya Rasulullah, ara'aitu in qataltu fi sabilillah hatta uqtala amsi birijli hadhihi sahihah fil jannah wa kanat rijluhu arja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am faqutilu yauma Uhud huwa wa ibnu akhihi wa maula lakum. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ka'anni anzuru ilaika tamsi birijlika hadhihi sahihah fil jannah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima wa bimaulahuma faju'ilu fi qabrin wahid. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika aku berperang di jalan Allah hingga aku terbunuh? Apakah aku akan berjalan dengan kakiku ini dengan sehat di surga? Saat itu kakinya sahabat Nabi ini pincang. Rasulullah SAW berkata, iya. Maka dia dan keponakannya serta seorang budak milik mereka terbunuh pada hari Uhud. Lalu Rasulullah SAW lewat padanya dan berkata, seolah-olah aku melihatmu berjalan dengan kakimu dengan sehat di surga.
Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka berdua dan budak mereka dikubur, maka dijadikan di dalamnya satu kubur. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat, para salaf, dan orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun rindu kepada surga dan beramal untuk mendapatkannya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an pun saat kemudian beliau memenuhi semua kebutuhan Nabi, ketika ditanya, minta apa kamu? Sal, kata Nabi. Lalu kemudian Rabi'ah menjawab, as'aluka murafaqata fil jannah, aku pingin bisa bersanding denganmu nanti di surga. Itu yang kemudian diucapkan oleh para sahabat diantaranya. Ketika itu kemudian diminta, Rasulullah SAW menyebutkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, au ghairu dzalik, ada yang lain selain itu, minta bisa bersamaku di surga, di surga. Lalu kemudian dijawab, huwadak, cukup itu saja ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bersabda, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, bantu aku memenuhi keinginanmu untuk bisa di surga dengan banyak sujud. Itulah yang bisa disampaikan tentang gambaran tentang siapa orang yang pertama kali masuk surga dan siapa orang yang terakhir masuk surga, serta gambaran nikmat surga yang paling tinggi dan nikmat surga yang paling rendah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan sebuah gambaran kepada kita untuk selalu berada dalam ketaatan dan berada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.